Aku terkadang tidak paham dengan caranya mencintai. Kadang penuh dengan kata-kata tajam yang menyayat hati. Kadang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang merusak hari. Aku tahu, itu hanya untuk menutupi rasa tidak percaya dirinya akan sesuatu dalam diriku. Tapi di hari yang sama, seharusnya dia tahu, aku juga tidak atau belum kemana-mana. Aku hanya terus bersamanya. Aku mengaguminya. Usianya jauh lebih tua. Wajah aku tidak bilang tampan, tapi bisa dibilang dia cukup merawat diri seperti wanita. Kalau kau lihat dari balik balkonnya, di meja riasnya banyak produk-produk khas wanita yang ditemukan di laman Twitternya. Bahkan suatu saat aku merasa, aku seperti sedang bersaing kecantikan dengan sesama wanita. Dia tahu banyak hal soal menjadi putih, terawat, dan sedap dipandang. Dia pria. Lalu malam-malam kami berjalan. Aku tetap mencintainya meski kata-katanya sering buruk. Seperti layaknya seorang yang tak pandai berbahasa, dia menggunakan kata-katanya tanpa banyak pertimbangan. Asal melempar, asal kena sasaran, hatiku yang jadi korbannya. Perjalanan seperti ini berjalan cukup lama. Hatiku ternyata tahan juga dibanting-banting olehnya. Sekarang, kalau aku dengar lagi kata-katanya, aku akan bilang, aku tahu trikmu, itu bukan cinta, itu penyebab orang jadi gila. Iya, aku sempat menggila beberapa waktu. Aku keluar dari pekerjaanku, memutuskan cari jalan-jalan yang kuanggap akan jadi terbaik. Aku potong habis rambutku seperti seorang biksu. Untungnya aku bisa menutupi dengan selai selendang sehingga orang tak bisa melihat apapun selain senyum manis dari dua bibirku. Matanya tajam, tapi lidahnya lebih lagi. Matanya sebenarnya buram, dia tidak bisa melihat apapun. Katanya aku cantik, tapi kataku itu hanya nafsu lelaki. Walaupun aku juga tahu bagaimanapun eloknya aku sebagai wanita. Kami berjalan tak cukup panjang. 1 tahun cukup menggenapkan segalanya. Kesakit hatianku, ketidakpercayaan dirinya, keinginan menggebunya soal pernikahan tapi tak pernah benar-benar ia sampaikan padaku. Mungkin dia hanya berani kode-kode. Lagi-lagi, ini karena keterbatasannya dalam membahasakan segala isi mulutnya. Itu kelemahan terbesarnya. Tapi siapa juga yang bisa hidup selamanya dengan orang seperti itu, walaupun cakap parasnya. Kami berpisah. Aku tentu saja menangis. Pura-pura kuat di 3 bulan awal. Menangis lagi ketika aku kira aku bertemu dia di suatu tempat di Jakarta. Aku bertanya, itu kamu kan? Dia jawab bukan. Lalu seperti sebelumnya dia mulai mempermainkan kata-katanya. Aku menangis lagi. Aku minta kembali, anehnya. Dia menolak. Di detik itu aku tahu, yang kata dia tuduhan itu benar. Dia bermain dengan wanita lain. Waktu berjalan, aku kembali ke kampung halamanku. Aku mendaki gunung, bertemu teman baru, mempertajam skill bahasa Inggrisku. Aku ingin bekerja di kantor dengan komunikasi bahasa Inggris. Lalu AIU lainnya. Aku kembali bekerja di kota besar, impian banyak orang. Lukanya membaik, kabar baru kembali datang. Dia menikah, bahagia untuknya. Walaupun malamnya aku menangis lagi, aku benar lagi. Dia bermain curang, tapi aku biarkan. Hari itu jadi hari yang tak terlalu berat, karena aku sudah terbiasa menangis ketika masih bersamanya. Jadi, tangis ini hanya tangis-tangis hari kesekian. Dia menikah. Wajah wanitanya tak terlalu jelas, tapi mungkin dia menjebaknya. Dia pandai melakukan itu, aku tak tahu. Wanitanya, aku tak tahu apakah dia cantik, tapi bagiku biasa saja. Mungkin aku iri, tapi buat apa aku iri? Nikmati saja hidup bersama lelaki itu, kamu akan tahu. Aku melanjutkan hidup, aku berjalan ke suatu tempat, aku mencoba beberapa hal baru, beberapa di antaranya hal lama. Ini yang membuatku merasa stuck. Jadi aku memvariasikan banyak hal. Pergi ke luar negeri, bertemu teman baru, bercita-cita ingin pergi ke banyak negara. Hidupku menyenangkan dan akan selalu. Semoga dia bahagia. Lihat aku tetap masih mau mendoakannya. Walaupun dari hati terdalamku aku ingin hidupnya seperti air payau, tawar, ada rasa. 24 Maret 2026 pukul 8 pagi, lebih 2.